Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jordan Fernale, kelas A BSI. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi linguistik struktural. Yang pertama, pengertian linguistik struktural. Linguistik struktural adalah cabang dari ilmu linguistik yang menekankan pada studi struktur dan sistem bahasa daripada fokus pada sejarah atau penggunaan bahasa dalam konteks sosial atau kultural. Pendekatan ini berfokus pada cara atau unsur-unsur bahasa seperti fonem, morfem, sintaksis, dan simatik. Mereka saling berinteraksi dan saling membentuk satu sistem yang teratur. Pionir dari linguistik struktural adalah Ferdinand de Saussure, seorang ahli bahasa Swiss yang memperkenalkan konsep-konsep penting seperti langue atau sistem bahasa dan parole atau penggunaan bahasa. Ia menekankan bahwa bahasa harus dipelajari sebagai suatu sistem yang terdiri dari tanda-tanda yang memiliki hubungan suatu sama yang lain. Linguistik struktural juga menyoroti pentingnya analisis bentuk dan hubungan antar unsur bahasa tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti konteks sosial atau budaya. Dengan demikian, linguistik struktural cenderung menggunakan metode analisis yang sistematis dan matematis untuk memahami bagaimana bahasa bekerja. Yang kedua, sejarah perkembangan linguistik struktural. Pada awal abad ke-20 munculnya linguistik struktural seiring dihubungkan dengan pemikiran Ferdinand, khususnya melalui karya Course in Generasi Linguistik tahun 1916 yang diterbitkan setelah kematiannya. Ferdinand memperkenalkan konsep langue atau sistem bahasa dan parole atau penggunaan bahasa. Ia menekankan pentingnya mempelajari bahasa sebagai sistem tanda dan hubungan antar tanda, yaitu signifer atau bunyi dan signifen atau konsep. Tahun 1930-an dan 1940 menginspirasi banyak hal untuk mengembangkan teori linguistik yang lebih sistematis. Pada linguistik seperti Roman Jacob Sondan, Michiel Batin melalui menerapkan prinsip-prinsip strukturalisme terhadap kajian serta dan sastra dan bahasa. Amerika Serikat, linguistik struktural berkembang melalui tokoh-tokoh seperti Bloomfield yang berfokus pada proses mental yang terjadi ketika seseorang menggunakan bahasa dan memperkenalkan ide-ide tentang pemrograman bahasa bawaan yang menjadi landasan baru bagi linguistik. Sementara itu, linguistik kognitif dan pendekatan fungsional juga muncul sebagai respon terhadap linguistik struktural, menekankan peran
pengalaman manusia dan konteks dalam pergaulan bahasa. Saat ini, linguistik struktural masih banyak mempengaruhi meskipun banyak pendekatan baru dan interdisipliner telah muncul. Kajian tentang bahasa terus berkembang dengan penekanan pada kompleksitas, interaksi antar bahasa, budaya, dan pikiran. Konsep dasar dalam linguistik struktural. Yang pertama, tanda dan makna. Konsep dasar dalam linguistik struktural seringkali terkait dengan pemahaman tentang tanda dan makna. Dalam kerangka pemikiran seorang ahli seperti Ferdinand de Saussure yang merupakan salah satu pelopor linguistik struktural, tanda terdiri dari dua komponen utama, yaitu penanda signifier dan penanda signify. Yang pertama, tanda. Tanda adalah unit dasar dalam bahasa yang menghubungkan konsep dan suara atau tulisan. Tanda terdiri penanda atau vivik dalam tanda, yaitu bentuk bunyi atau tulisan dari kata itu sendiri, misalnya kata pohon dalam bahasa Indonesia. Petanda, konsep atau makna yang dikaitkan dengan penanda. Dalam contoh di atas, penanda adalah gambaran atau ide tentang pohon itu sendiri. Dua, makna. Makna adalah interpretasi atau pemahaman yang diberikan terhadap tanda. Makna dapat bersifat yang pertama denotatif, makna yang secara langsung terkait dengan referensi literal dan tanda, misalnya kucing merujuk secara langsung pada hewan tertentu. Berikutnya konotatif, makna tambahan yang muncul dari asosiasi atau emosi yang terkait dengan tanda tersebut. Misalnya ketika kita mendengar kucing, kita mungkin juga memikirkan sifat-sifat seperti kelembutan atau kemandirian. Yang kedua, langue dan parole. Dalam linguistik struktural, konsep langue dan parole diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure, seorang tokoh penting dalam linguistik. Berikut penjelasan mengenai kedua konsep tersebut. Yang pertama, langue. Langue merujuk pada sistem bahasa sebagai keseluruhan. Ini mencakup aturan, tata bahasa, kosakata, dan konvensi yang melandasi suatu bahasa. Langue juga entitas sosial, yang berarti bahwa ia adalah kesadaran kolektif suatu masyarakat. Ini merupakan aspek bahasa yang abstrak dan tidak terlihat, namun menjadi dasar komunikasi. Dalam konteks ini, langue adalah struktur dan norma yang memungkinkan individu menggunakan bahasa. Yang kedua, parole. Parole merujuk kepada penggunaan bahasa dalam praktik sehari-hari oleh individu. Ini adalah ekspresi konkret dan aktual dari bahasa oleh penutur. Parole bersifat personal dan situasional, karena setiap individu dapat menghasilkan kalimat dan ungkapan yang berbeda, meskipun mereka mengikuti aturan yang ada dalam langue. B. Struktur dan sistem bahasa. A. Struktur bahasa. Bahasa terdiri dari unsur-unsur yang terstruktur seperti fonem atau suara, morfem atau satuan terkecil dari makna, kata, frasa, dan kalimat. Struktur ini berfungsi sebagai membangun makna dan memungkinkan komunikasi. B. Sistem bahasa. Bahasa dipandang sebagai sistem yang terorganisasi, di mana setiap elemen memiliki fungsi dan peran tertentu. Misalnya dalam sistem morfologi, morfem dapat digolongkan menjadi morfem bebas dan terikat yang berkontribusi pada pembentukan kata. 1. Analisis sintaksis. Analisis sintaksis dalam linguistik struktural berfokus bagaimana kata-kata dalam sebuah kalimat saling berhubungan dan berfungsi untuk membentuk makna. Pendekatan ini seringkali menggunakan sintaksis atau diagram untuk menggambarkan struktur kalimat. Beberapa aplikasi dari analisis sintaksis ini antara lain: pertama, pengajaran bahasa; 2. Penerjemah; 3. Pemrograman linguistik; 4. Analisis teks; 5. Psikolinguistik; 6. Korpus linguistik. Yang kedua, analisis semantik. Analisis semantik berfokus pada makna kata, frasa, dan kalimat dalam bahasa tujuannya, untuk memahami bagaimana makna berbentuk dan berfungsi dalam konteks. Berikut
konsep dan aplikasi dari analisis semantik. 1. Makna leksial. 2. Konteks. 3. Pragmatik. 4. Semantik formal. 5. Analisis korpus. Aplikasi dari analisis semantik mencakup pengajaran bahasa, pengembangan perangkat lunak, pemrosesan bahasa alami, dan penelitian linguistik. 3. Pragmatik. Analisis pragmatik berfokus pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan bagaimana makna ditafsirkan dalam situasi tertentu. Ini mencakup beberapa konsep. 1. Implikator. 2. Speech as. 3. Fixis. 4. Maxim of conversation. 5. Contextual meaning. 6. Interaksi sosial. Oke teman-teman, kita masuk di E, kritik terhadap linguistik struktural. Yang pertama, keterbatasan linguistik struktural. Linguistik memiliki keterbatasan yang diakui oleh para ahli. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, fokus pada struktur. Yang kedua, tidak memperhitungkan perubahan bahasa. Yang ketiga, penggabaian terhadap aspek pragmatik. Yang keempat, kesulitan dalam menangkap variasi dialek. Yang kelima, pendekatan deskriptif terhadap bahasa. Yang kedua itu aliran alternatif poststrukturalisme. Poststrukturalisme muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan strukturalis dalam linguistik teori sosial. Berikut adalah beberapa aliran yang berkembang dari poststrukturalisme. Yang pertama, dekonstruksi. Yang kedua, teori feminisme. 3. Teori postkolonial. 4. Teori kritis. 5. Konstruktivisme sosial. 6. Teori diskursus. 7. Teori identitas. Aliran-aliran menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual terhadap bahasa dan makna. Pemahaman kita tentang bagaimana bahasa berfungsi dalam masyarakat. Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan kesimpulan. Linguistik struktural membeberkan kerangka yang penting dalam studi bahasa dengan menekankan analisis sistematis terhadap struktur dan sistem bahasa. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami bagaimana elemen-elemen bahasa seperti fonem, morfem, dan sintaksis saling berinteraksi untuk membentuk makna. Meskipun memberikan banyak kontribusi, terutama dalam pengembangan teori bahasa, seperti penggabaian terhadap penggabaian konteks sosial, makna pragmatik, dan dinamika perubahan sosial. Sekian dari saya, terima kasih.